Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zilan akan menjelaskan tentang program pemberdayaan masyarakat lingkungan saya, di mana ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah program pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang didoseni oleh Ibu Novi. Baik, di sini tanpa lama-lama saya akan menjelaskan poin-poin berikut. Yang pertama, di sini ada judulnya adalah pengelolaan air bersih di Komplek Bukit Berlian. Di pertama ada latar masalah. Latar masalah di sini di Komplek Bukit Berlian adalah air itu menjadi sumber masalah di Komplek Bukit Berlian, di mana saat ini air, terutama air bersih, itu sulit ditemukan di Komplek Bukit Berlian gitu. Jadi air-air ini di Komplek Bukit Berlian itu cukup sulit untuk menemukan air bersih gitu. Lalu di sini ada tujuan program. Di sini tujuan programnya adalah menyediakan pasokan air bersih yang cukup dan berkualitas bagi penghuni dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air bersih secara berkelanjutan, memastikan sistem distribusi air berjalan dengan efisien dan bebas dari kebocoran, menciptakan sistem pemilihan air yang bersih dan efektif dan efisien. Lalu ada juga di sini ada metode program, yaitu yang pertama adalah metode pengelolaan, di mana di sini pengelolaan air ini akan dilakukan dengan cara pengeboran sebuah sumur, yang dimana sumur ini tuh nanti akan dihubungkan dengan salah satu irigasi di daerah Komplek Bukit Berlian gitu, dan dimana jika tidak irigasi itu dihubungkan langsung dengan mata air. Mata airnya itu kalau nggak salah itu ada mata air dari Gunung Bungrang gitu, seperti itu metode pengelolaannya. Yang kedua, metode penyediaan air bersih. Di sini metode penyediaan air bersih itu dilakukan dengan cara sistemnya itu dari keran ke keran. Jadi nanti dari si sumur itu akan dihubungkan dengan pipa, yang pipa ini tuh terhubung dengan rumah-rumah di Komplek Bukit Berlian gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengefisienkan pengelolaan air bersih ini gitu. Jadi setelah ada pengeboran sumur, akan ada pemasangan pipa yang menghubungkan dengan rumah-rumah di Komplek Bukit Berlian. Lalu ketiga, ada metode pengelolaan distribusi dan monitoring, di mana ini adalah pengelolaan air bersih di Komplek Bukit Berlian supaya air bersih ini tuh rata didapatkan oleh masyarakat Komplek Bukit Berlian. Lalu ada juga monitoring, di mana monitoring ini dilakukan agar melihat aspek-aspek yang bisa dibilang apakah program ini tuh berjalan dengan baik atau harus ada sistem evaluasi gitu. Tuh. Lalu di sini ada metode pemeliharaan dan perawatan sistem, di mana ini dilakukan dengan cara memelihara si sumur air ini dan merawat sistemnya. Jadi si sumur itu setiap beberapa kali sehari itu dicek gitu, apakah ketersediaan airnya itu cukup apa tidak gitu, seperti itu. Lalu di sini ada durasi waktu. Di sini
Durasi waktu yang dibutuhkan adalah yang pertama itu dari perencanaan dan persiapan. Itu dibutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 bulan. Dimana perencanaan ini tuh melibatkan tokoh-tokoh masyarakat juga gitu. Dimana nanti tempat untuk mengebor sumurnya itu di mana, terus anggarannya itu berapa, nah itu. Lalu yang kedua ada pembangunan infrastruktur, dimana ini ada bisa dibilang pengeboran sumur tersebut gitu, pembangunan sumur, pengeborannya, lalu penghubung pembangunan pipa-pipa dengan rumah masyarakat gitu. Lalu ada di sini kita harus melakukan uji coba dulu dan penyuluhan selama 1 sampai 2 bulan sebelum sebelum ini diresmikan gitu. Sebelum ini diresmikan itu butuh sebuah uji coba dan penyuluhan gitu, dimana uji coba ini dilakukan biasanya terhadap beberapa rumah terlebih dahulu sebelum nanti dimaksimalkan kepada semua rumah gitu. Seperti itu. Lalu di sini ada pemeliharaan dan monitoring berkelanjutan setelah sistem berjalan. Jadi totalnya itu sekitar 6 sampai 12 bulan, itu sekitar 1 tahun lah untuk durasi dari program ini tuh. Lalu yang terakhir ada sistem evaluasi, di mana sistem evaluasi ini adalah sistem yang pengolahan air bersih Komplek Bukit Berlian dilakukan dengan cara monitoring penggunaan air bersih dalam 1 minggu dan memastikan ketersediaan air selalu ada. Lalu dilakukan juga pemeliharaan dan perbaikan sistem pengolahan air. Jadi di sini sistem evaluasinya itu melakukan monitoring gitu. Seperti setiap 1 minggu sekali itu tuh dilakukan minimal pengecekan terhadap ketersediaan air. Apakah air tersebut masih layak atau tidak? Jika nanti air tersebut tidak layak, maka akan ada pengecekan lagi dengan cara dilihat dari sumurnya itu si kadar airnya itu bagaimana gitu. Apakah airnya itu masih layak apa tidak? Jika sudah tidak, maka nanti akan ada alternatif jalur untuk membuka sistem air bersih lagi gitu. Seperti itu. Lalu ada juga pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini tuh harus dilakukan seperti misalkan setiap air itu jangan ada kayak pemborosan, jadi si air ini tuh harus harus pas lah gitu, jangan sampai ada pemborosan gitu dari air ini, jadi tidak terbuang sia-sia gitu. Seperti itu. Dan juga untuk sasarannya tentu jelas nih, sasarannya bagi masyarakat Komplek Bukit Berlian. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.